Selamat sore Mas Aldo. Selamat sore. Iya. Mohon maaf ganggu. Oke, siap. Gimana, Mas? Ini mau tanya-tanya tentang breeding jenengan Mas Aldo. Boleh, monggo Nanti silakan. seperti apa tetap di kandang Harjo. Siap. Gini Mas, awal mula dulunya breeding itu indukannya yang mana Mas? Kalau dulu awal mula itu bermula dari cuma satu sapi. Ini. Sebanyak ini cuma satu ekor Iya, ini Mas? satu ekor indukan. Dulu saya beli di pasar Sugingan dengan harga kurang lebih 22 juta. Iya. Itu kondisi sudah hamil berapa ya? 2 sampai 3 bulan. Jadi masih, tapi juga masih belum jelas. Beli buntingan gitu Mas? Iya, buntingan. Ini dulu Doro Ya. terus habis itu keluar anak pertama dari bawaannya dari beli itu. Iya. Ini Yang putih, ya yang agak unik. seperti agak unik. semental Marlboro. Bener Mas, ya? sekali. Iya. Indukannya full limosin dengan warna ciri khasnya merah, tapi kok Iya. anak pertamanya bisa Keluar kayak Marlboro. semental Marlboro ya. Iya. Itu. Jadi setelah itu beranak yang jantan ini Mas? Ya, yang kedua si Birawa. Iya. Jadi semua sapi di sini ada namanya. Kalau indukan pertama Desi, karena dulu saya belinya bulan Desember. Oh gitu. Yang Habis itu awal mula. Ya, awal mula ini Desi, terus yang kedua itu Ratna. Saya itu terinspirasi dari nama artis Desi Ratna Sari. Iya. Terus ya ini. Habis keluar ini, terus ini itu bunting. Habis itu keluar anak pertama itu cewek. Nah itu namanya saya kasih nama Sari. Jadi kan Desi Ratna Sari. Dan nomor 2 anaknya itu jantan, yang dari indukan pertama Desi ini keluarnya jantan. Iya. Saya kasih nama Birawa. Ini kan bisa potensi 1 ton up mungkin ya Mas? Semoga, Ya, semoga ini bisa. Ya. Sudah P berapa Mas? Kalau kurang lebih P1. poel itu P1. Iya. Untuk pemberian convert cuma kayak gini Mas ya? Iya. Tadi kok dicampuri apa Mas? Seperti batang-batang apa itu? Kalau itu sebenarnya ini gilingan dari batang pepaya, pohon pepaya itu Oh, digiling. Di sini tuh ya itu tadi lah. Apapun yang sekiranya sapi mau, itu kita berikan ke begitu. sapi. Jadi kita cari alternatif terus supaya yaitu tadi harga bisa di-manage, terus keuangan untuk pola sistem pakan itu bisa diolah sedemikian rupa. Kita cari harga yang semiring mungkin, tapi kita hasilkan hasil yang semaksimal mungkin. Begitu. Iya. Gini Mas, Nggih. untuk ketertarikan ini kan breeding itu memang anu Mas, sangat-sangat menguntungkan mungkin. Iya, benar. Kok jenengan bisa ambil keputusan untuk breeding itu dikarenakan gimana itu Mas? Kalau dulu itu sebenarnya gini Mas, ceritanya itu semua itu dari karpe ati. Jadi dulu Iya. itu kan saya itu melihara sapi jantan yang besar-besar yang bisa jadi 1 ton up itu kan semua sebelum breeding itu kan hasilnya beli. Iya. Jadi beli peranakan terus kita besarkan, beli peranakan kita besarkan. Iya. Lah bermula dari situ saya itu punya ambisi yang positif ya kalau menurut saya itu. Iya. Gimana kalau misalkan kita iseng-iseng kita coba hasilkan sapi 1 ton up dari hasil peranakan sendiri, Ya, dari breeding dari hasil breeding sendiri. sapi kandang saya sendiri ya. Dari situlah, dari greget itu saya beli ini, indukan ini. Indukan Iya. yang ini, limosin ini Iya. Mas ya. Kayak itu ya itu. Saya lihat kandang-kandang teman-teman itu, wah itu punya peranakan sendiri. Jadi kalau saya akhirnya itu dari situ terpacu, jadi pengen punya indukan, terus sama itu tadi niat saya itu pengen menghasilkan sapi 1 ton up dari hasil kandang saya sendiri. Benar. Ya semuanya sendiri. kalau beli pun kita merasa bangga, tapi Ya. alangkah lebih bangga kalau hasil Benar kita sendiri, sekali. Mas, Jadi ya. kita bisa lebih tahu proses dari awal dari dari apa? isih dikandung, masih Ya. dalam kandungan, terus habis itu Iya. udah keluar disusui sampai disapih itu sampai besar kita tahu prosesnya, terus kita bisa bisa menikmati proses lah seperti itu. Iya, iya, Mas. Kan gini Mas, ini tadi yang jantan ini Iya. tadi dikasih nama Birawa. yang minta tolong buat teman-teman pemula pemirsa saya dikasih saran buat breeding sapi limusin itu seperti apa Mas? Kalau gini, bukan mau berniat menggurui Iya. atau mau mengajari, saya tahu, saya sadar yang lebih dari saya masih banyak.
dan para suhu, para senior di dunia persapian juga pasti sudah tahu. Tapi intinya kalau dari saya pribadi itu, kalau kalian pengen menekuni dunia breeding, kuncinya itu cuma satu. Ada beberapa nih. Pastikan indukan kalian itu masih produksi dengan normal. Ya. Setelah itu jangan sampai telat. Maksudnya dalam artian di sini karena saya menerapkan konsep kandang itu sapi yang diikat. Jadi sering-seringlah untuk mengecek waktu atau fase di mana sapi itu merasa birahi. Jadi kita harus jangan sampai telat, karena kan kalau misalkan birahinya sapi, apalagi kan sapi itu kan nggak bisa diperkirakan, Mas. Iya, tanda-tandanya seperti apa? Cuma kita itu bisa cuma mengira-ngira kan. Iya, jadi itu dari iya. hitungan fase bulan dan hari sebagainya itu. Tapi kan yang lebih merasa itu kan ya si sapi sendiri. Jadi Iya, kita iya. cuma bisa mengecek ya itu tadi. Iya. Kalau di sini cuma dicek dari bagian lendir dan sebagainya itu. Begitu. Kalau misalkan itu jangan sampai telat. Jadi intinya kalau di dunia manusia atau dunia kita itu kalau telat jadi. Iya, iya. Tapi kalau misalkan di sapi, kalau telat malah nggak jadi, Nggak ya jadi. gitu. Iya, Jadi iya. jangan sampai telat. Ayo kita terus cek, kita terus pantau kondisi sapi supaya breeding kita lebih sukses, lebih berjaya, lebih nderbolo. Iya. Jadi lebih banyak anaknya di ke depan dan kemudian hari seperti itu. Oh iya. Oke. Terima kasih Mas Iya, atas siap. waktunya. Iya. Sembah nuwun tadi sudah ngasih tip, Siap. beberapa tips dan saran. Oke. Terima kasih waktunya. Oke. Semoga tambah sukses. Siap. Sembah nuwun. Oke, sama-sama.